Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini di pemakaman Isturing Jalan Cagak Subang Jumat 3 Desember 2021. Lewat 100 hari kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, Yosep tampak berupaya tegar menghadapi kesedihannya. Yosep selaku suami Tuti Suhartini dan ayah dari Amalia Mustika Ratu tampak berupaya tegar melewati situasi pasca kejadian pembunuhan yang merenggut nyawa istri dan anaknya tersebut. YouTuber misteri Mbak Suci menemui Yosep di pemakaman Isturing Jalan Cagak usai berziarah ke makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Jumat 3 Desember 2021. Yosep kemudian mendoakan arwah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dengan wajah tampak sangat sedih karena menghadapi kenyataan tewasnya mereka karena pembunuhan. Yosep mengatakan ia akan pulang ke adiknya Mulyana, lalu mengatakan hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan anak dan istrinya tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran itu muncul pada YouTube misteri Mbak Suci. Berlakukah bagi Pak Yosep? Dalam peribahasa, sebuas-buasnya harimau tidak akan menerkam anak sendiri. Diunggah pada Jumat 3 Desember 2021. Sebelumnya pada 25 November 2021 dalam upaya lanjutan mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep ditanyai soal beberapa saat sebelum kejadian untuk mencari pelaku pembunuhan tersebut. Diketahui 3 orang saksi yaitu Yosep, Yoris, dan Danu akhirnya pulang pada malam hari usai mereka kembali ditanyai oleh polisi di Polda Jawa Barat. Pemeriksaan sejumlah saksi yang dilakukan pada hari itu boleh dikatakan termasuk paling banyak jumlahnya karena secara total mencapai 12 orang pada hari bersamaan. Pihak polisi masih terus mencari siapa pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan ibu dan anak dalam kasus di Jalan Cagak Subang. Khusus dari pihak Yosep, menurut pengacaranya yaitu Rahman Hidayat Kamis 25 November 2021 malam, bahwa apa yang ditanyakan polisi secara umum masih kisaran seperti yang sudah-sudah. Soal bab berita acara pemeriksaan, menurut Rahman Hidayat merupakan yang ke-11 dari total 16 panggilan. Namun katanya ada 2 pertanyaan tambahan, yaitu beberapa saat sebelum kejadian dan soal di TKP pada pagi hari. Mudah-mudahan ini bab yang terakhir dan kita serahkan kepada kepolisian untuk mengungkap siapapun pelakunya, ujar Rahman Hidayat. Yosep tidak tahu soal 5 orang yang berada di pekarangan rumahnya di Jalan Cagak. Sebab kata Rahman Hidayat bahwa Yosep saat itu tidak berada di rumah kampung Cisyuti Jalan Cagak. Namun saat itu Yosep sedang berada di rumah istri mudanya, yaitu Mimin di Serang Panjang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.